Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berbicara tentang hubungan manusia, berbicara tentang pacaran. Jadi ada beberapa yang salah faham tentang pacaran dan salah faham juga tentang ta'aruf. Jadi seolah-olah yang namanya pacaran tuh pasti benar dan ta'aruf itu pasti aneh, pasti awkward gitu ya. Kok bisa sih nikah tanpa adanya pacaran? Kok bisa sih nikah cuma sekedar telepon-teleponan atau semua sekedar ketemu doang? Emang kenapa ada yang salah apa dengan pacaran? Emang kenapa pacaran dibilang salah? Nah, pertama-tama gini loh sekalian. Cinta itu fitrah, cinta itu murni, cinta itu putih, cinta itu normal, cinta itu sesuatu yang wajar. Karena itu tidak ada yang salah dengan yang namanya cinta. Semua orang pasti mencinta. Dan itu diakui juga di dalam agama manapun. Di dalam Islam juga sama. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah dan seterusnya. Sesungguhnya telah ditanamkan kepada kalian, Allah hiaskan kepada kalian manusia itu adalah hubbus syahawat, rasa cinta, kasih dan sayang. Itu adalah sesuatu yang biasa. Ini adalah kemudian rasa cinta juga yang diakui di dalam agama. Tapi bukan berarti ketika kita punya rasa cinta lantas kita boleh mengekspresikannya, boleh mengumbarnya, boleh untuk membabi buta dengan rasa cinta itu sampai kemudian rasa cinta itu menimbulkan sebuah kerugian. Oke, kalau gitu kita lihat. Kebanyakan orang-orang mengatakan bahwa saya tuh pacaran karena saya tuh pengen melakukan sebuah persiapan untuk pernikahan. Dan orang bingung bagaimana caranya orang bisa menikah kalau saya tidak pacaran. Pertama-tama harus saya sampaikan dulu bahwa tidak ada korelasi antara pacaran dengan pernikahan. Kenapa? Karena kalau seandainya ada korelasi antara pacaran dan pernikahan seperti judul penelitian gitu ya, korelasi antara pacaran dan pernikahan gitu kan ya, hubungan antara pacaran dan pernikahan. Maka kan kalau kita bicara ada korelasi, misalnya contoh lamanya pacaran menyebabkan lamanya kenalan menyebabkan langgengnya pernikahan misalnya. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Contoh misalnya, negara-negara yang sudah membebaskan pergaulan di antara laki-laki dan wanita, termasuk di dalamnya pacaran bahkan lebih tinggi daripada itu, nginep bareng, lalu kemudian bersetubuh bareng lah ya, segala macam bareng lah. Belarusia, Ukraina, Rusia, Amerika, dan seterusnya. Itu ternyata tingkat perceraiannya di atas 50%, bahkan mungkin 80%. Kenapa? Karena ternyata lamanya pacaran tidak menyebabkan mereka lama juga dalam pernikahan, tidak langgeng dalam pernikahan. Bahkan yang terjadi justru lebih banyak akhirnya orang-orang tuh merasa ya kita nggak perlu nikah dong kalau gitu. Kan semuanya juga sudah kita bisa nikmati gitu ya. Ngapain kita nikah lagi? Dan kalaupun mereka nikah ternyata tidak menjamin mereka juga punya kecocokan dalam pernikahan. Artinya orang pacaran belum tentu mengenal satu sama lain. Pas mereka udah nikah, ini kayak somebody else gitu kan ya. Ini adalah orang yang berbeda. Ini benar-benar orang yang nggak saya kenal gitu kan ya. Mendadak kemudian dia jadi seseorang yang sama sekali berbeda, totally different gitu kan. Ini adalah banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Tapi juga kita tidak mengatakan bahwa orang yang nggak pacaran jadi langgeng. Nggak juga begitu sebenarnya. Jadi saya cuma mau ngasih tahu aja tidak ada korelasi sebenarnya antara pacaran dan kelanggengan daripada pernikahan. Yang terjadi justru ketika orang banyak berpacaran, data membuktikan justru mereka juga cerai, justru mereka juga tidak langgeng dalam pernikahan. Ada juga orang bilang ya nggak apa-apa, having fun gitu loh, maksudnya di dalam hidup, masa hidup ini kering-kering aja nggak having fun? Itu kan aduh gue nggak bisa bayangin. Ya kan sudah dibilang tadi, orang tuh tidak selamanya dapat kenikmatan, dapat fun gitu dari yang namanya pacaran. Justru yang terjadi adalah banyak aktivitas-aktivitas di sini yang berbahaya, aktivitas-aktivitas yang justru merusak. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita sayang sama dia, maka kita harus pacaran sama dia. Sebenarnya kalau sayang justru jangan pacaran. Kenapa? Karena ini merusak. Kok merusak sih? Ya karena kalau pacaran itu pasti akan menghasilkan sesuatu. Saya selalu bilang begini, memang tidak semua perzinahan itu berawal daripada pacaran. Tapi pacaran itu most likely ujung-ujungnya adalah perzinahan. Kok bisa begitu sih? Ya karena laki-laki punya rasa, perempuan pun punya rasa. Itu lu aja kali yang mesum. Ya enggak juga sih. Coba kita lihat nih. Orang kalau pacaran ngapain sih? Mohon maaf saya tuh nggak ngapa-ngapain kalau pas pacaran. Ya kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Ya pasti ada dong sesuatu kan gitu kan ya. Oh iya deh, saya cuma pegangan tangan doang kok. Ya nggak mungkin. Nah kalau cuma pegangan tangan doang ya
Kalau andai kan baru pacaran 3 hari pegangan tangan, 3 minggu pegangan tangan, saya percaya. Tapi kalau sudah pacaran 3 tahun, 4 tahun terus masih pegangan tangan doang, mubazir dong. Jadi gini, laki-laki pasti punya rasa. Kalau laki-laki normal ya pasti punya rasa. Maka kalau Anda sudah pacaran 3 tahun lalu kemudian cowoknya cuma pegangan tangan doang, saya sarankan itu diperiksakan ke psikiater. Kenapa? Itu berarti bisa jadi cowok yang nggak normal. Lah kenapa? Karena dia cuma mencukupkan pegangan tangan doang. Cowok kalau normal pasti punya rasa dan pasti pengen lebih daripada pegangan tangan. Pasti. Makanya itulah kenapa kejadian-kejadian yang sama selalu terjadi ketika orang berpacaran. Ujung-ujungnya ya nggak jauh daripada itu. Gitu kan ya. Minimal orang yang selesai pacaran mereka bilang, itu mantan gue, itu bekas gue. Nah kenapa? Pernah gue pegang tangannya, pernah gue ya nggak tega lah saya ngomongnya. Nah itu minimal seperti itu. Dan laki-laki manapun kalau seandainya beli barang pasti pengen barang baru dong, gitu kan ya. Dia nggak pengen yang second, dia nggak pengen yang sudah di test drive dan seterusnya. Tapi ketika proses pacaran minimal ini terjadi. Dan bagaimana kemudian ketika sudah terjadi pernikahan? Karena dunia ini nggak adil teman-teman sekalian. Cowok dan cewek itu diperlakukan berbeda. Cowok itu dinilai dari masa depannya, sedangkan cewek dinilai daripada masa lalunya. Laki-laki move on, dia nggak bawa apa-apa. Perempuan move on, dia bawa sesuatu. Artinya, ini adalah justru tindakan tidak sayang pada perempuan kalau Anda berpacaran. Karena Anda nggak mikirin masa depannya sebenarnya. Lah kalau memang suka, kenapa harus kemudian berbentuk fisik sesuatu yang akan dia bawa di masa depan? Kenapa kalau memang suka, ya nggak nikah aja sekalian? Loh saya belum siap. Lah itulah maksudnya. Maka pacaran itu sebenarnya adalah metode untuk mengekspresikan rasa cinta, kasih sayang pada orang-orang yang belum siap. Gitu loh. Kalau dia sudah siap, dia pasti nikah. Maka ada orang-orang yang pengen menikmati privilege orang-orang nikah, tapi nggak siap untuk melakukan kewajiban orang-orang nikah. Tapi pengen haknya orang-orang nikah. Gimana solusinya? Pacaran. Gitu loh maksudnya. Nah, itu yang kita lihat bahwa ini adalah ada banyak hal yang berbahaya.